Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya bahas lagi ada 8 soal perhitungan atau stoikiometri dari elektrolisis. Yang pastinya ada reaksinya juga ya. Yang pasti juga melibatkan hukum Faraday 1 dan 2. Nah, gimana soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasan dari tiap soalnya? Yuk langsung aja saya mulai ya. Oke, ini ada 8 soal ya. Ini soal nomor 1. Di setiap soal nih saya sediakan di sebelah kanan nih rumus ya. Nah, siapa tahu butuh, siapa tahu agak lupa ya. Jadi bisa dilihat lagi di situ. Oke, ini ada nomor 1 ya. Gambar elektrolisis larutan NiCl2. Elektrodanya PT, elektroda yang inert ya. Lalu tuliskanlah katanya reaksinya, reaksi elektrolisisnya. Lalu jika NiCl2 dielektrolisis dengan listrik sejumlah 8,8 Faraday, berapa sih massa zat yang terjadi atau yang dihasilkan di katode? Si Ni punya AR sebesar 59. Oke, yang adul ya. Ini kan larutan NiCl2. Kita ionkan berarti jadi Ni2 plus tambah 2Cl min kan? Maka di katode si Ni ini kan tidak ada di golongan 1 dan 2. Jadi kationnya ini sendiri yang langsung mengalami reduksi di katoda. Maka menghasilkan logam Ni nanti di sini di katodanya. Sedangkan di anoda si Cl ini ya. Jadi 2Cl min menjadi Cl2 plus 2 elektron. Elektronnya sudah sama-sama 2 ya, tinggal kali 1 atau tinggal digabungkan saja. Maka Ni2 plus tambah 2Cl min menghasilkan logam Ni dan gas klorin. Ada juga yang ini langsung menggabungkan ya, NiCl2 Ni solid Cl2 gas. Ini yang nomor yang poin A ya. Lalu yang poin B. Oke, nah dia tanya yang di katoda ini berapa sih hasilnya gitu, berapa banyak sih, berapa gram sih yang dihasilkan di elektrolisis ini. Nah, dia pakai 8,8 Faraday. Sini ya. 1 Faraday menyatakan 1 mol elektron. Ya, jadi mol elektron adalah I kali T dibagi 96.500. Atau kita bisa buat di sini mol elektron sama dengan mol si Faraday-nya. Si Faraday-nya itu ya sama dengan 8,8 mol. Ya, jadi elektronnya udah dapat 8,8 mol. Nah, tadi kan reaksinya yang berhubungan dengan pembentukan Ni ada di katoda ya. Saya tulis ulang. Ni. Nah, ini yang 8,8 mol si elektronnya. Maka untuk mencari Ni kan sebenarnya ke sini tinggal perbandingan koefisien kan? 2 banding sini kan ada 1 ya. Jadi mol Ni adalah setengahnya. Setengah kali 8,8. Jadi 4,4 mol. Tapi kan yang ditanya massa. Ya, jadi tinggal hitung aja massa sama dengan mol kali AR ya, ingat ya. Jadi 4,4 kali AR-nya tadi dikasih tahu 59. Maka ini didapatkanlah sebesar 259,6 gram. Atau kalau mau pakai rumus tuh, pakai ini sebenarnya bisa aja ya. Massa sama dengan I kali T arus dikali waktu per 96.500 dikali massa ekivalen. Massa ekivalen tuh AR per bilox. Ini ya. Nah, I kali T per 96.500 itu kan sama dengan Faraday. Ini. Jadi bisa dibilang nih M sama dengan Faraday dikali massa ekivalen atau AR per bilox. Sama dengan Faraday-nya 8,8, AR-nya 59, biloxnya lihat dari
ini 2 plus atau 2 elektron yang terlibat. Berarti 2 di sini. Ini kan kalau coret kan 4,4 ya. Jadi sama aja dengan 4,4 kali 59 seperti yang di kiri tadi. Hasilnya 259,6 gram. Artinya mau pakai yang mana aja sebenarnya sama aja ya. Oke, itu permainan perhitungan saja, permainan stoikiometri saja. Oke, soal nomor 1 beres ya. Lanjut soal nomor 2. Ini ada gambar elektrolisis ya, tapi disusun secara seri ini. Jadi dihubungkan ya. Ini aplikasi dari Faraday 2 ya. Nah, apabila pada elektrode nomor 3, mana nomor 3 ini ya, karbon ya, terbentuk 336 mili gas pada STP 22,4 ya. Berapakah perubahan massa elektrode nomor 2? Jadi yang tanya si ini ya, 2 ini, Fe ini ya. Bertambah atau berkurang massanya? Oke, dikasih tahu AR dari Fe dan Cu. Kita cek ya. Oke, kalau untuk elektrolisis kita ingat tuh kenap ya. Artinya katode itu adalah negatif ya muatannya. Sedangkan anode positif. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat nih, ini ada positif nih. Berarti ini anode. Maka pasti temannya katode kan? Nah, gitu. Dengan cara yang sama, nih kalau ada negatif berarti ini katode kan? Yang ini katode. Ini udah pasti anode. Oke, jadi kayak gantian dia ya, anoda katode, anoda katode. Oke, nah kita sekarang lihat zat-zatnya yang terlibat, CuSO4 dengan H2SO4. Untuk yang sebelah kiri ini, kita buat dulu coba reaksi elektrolisisnya. CuSO4 menghasilkan Cu2 plus tambah SO4 2-. Di katode, lihat katodenya menggunakan Fe ya, katodenya pakai besi. Maka pasti si Cu-nya Cu2 plus yang mengalami reduksi kan. Jenis katodenya nggak ngaruh ya. Cu2 plus karena Cu2 plus itu nggak ada di 1A 2A ya. Jadi dia sendiri yang kena reduksi di katode. Cu dihasilkan. Sedangkan di anodenya tadi dia pakai ini, pakai Cu ya, batang Cu. Karena Cu tidak inert, maka si Cu itu sendiri yang teroksidasi di anode. Ini reaksi oksidasinya. Coba lagi yang H2SO4 ini ya. H2SO4 ionkan 2H plus SO4 2-. Di katode si ini ya, katodenya si kation ini ya, 2H plus ini langsung direduksi menghasilkan gas hidrogen. Di anodenya ini kan SO4 2-, sisa asam oksi. Sisa asam oksi itu kalah sama air ya. Ini kan dia pakai karbon. Karbon berarti inert, dia nggak ngaruh ya. Dia kalah sama air. Jadi air yang teroksidasi di sini. 4H plus O2 4 elektron. Oke, jadi reaksi masing-masing sudah ketemu ya. Atau kalau kita mau buat, berarti ini yang nomor 1, ini yang nomor 2, yang di sini ya, 1 2 ini maksudnya. Lalu 3-nya anoda ya. Ini yang nomor 3, ini yang nomor 4. Sudah. Nah, katanya di 3 itu 336 ml gas yang terbentuk. Kita bongkar dulu ya. 336 mili berarti sama dengan 0,336 liter ya. Nah, kalau pada keadaan STP masih ingat ya. Jadi V sama dengan N kali 22,4 liter per mol. Maka molnya adalah V per 22,4. V-nya 0,336 per 22,4. Dapat ini 0,015 mol. Jadi gas yang tadi 336 mili itu pada keadaan STP yang terbentuk di elektrode 3 itu 0,015 mol jumlahnya.
Nah, gas apa yang ada di data 3? Ini oksigen. Jadi oksigen inilah yang 0,015 mol. Gitu ya. Nah, tapi yang ditanya lagi yang kedua adalah yang ini, si Cu. Jadi gimana mindahin dari yang data 3 ini ke 2? Ya. Nah, kita pindahin melalui perpindahan elektronnya. Ya, jadi nanti penghubungnya elektronnya. Jadi dari data 3 ini, elektronnya kan ini 4 elektron. Sementara O2 itu 1 koefisiennya, 1:4. Jadi bisa dikatakan bahwasanya mol elektron itu sama dengan 4 kali lebih banyak dari mol oksigen yang terbentuk tadi. Ya, perbandingan koefisien. Nah, ini dapat ini berarti 0,06 mol ya. Si elektronnya. Untuk apa 0,06 mol elektron ini? Nah, kan kita tadi cari Cu. Nah, ini kan ada elektron juga di sini. Elektron sama ya di kedua itu ya. Nah, ini 0,06 mol. Berarti Cu, lihat perbandingannya elektron dengan Cu. Cu itu koefisiennya 1, elektron itu 2. Artinya mol Cu itu sama dengan setengah dikali mol si elektron. Atau setengah dikali mol elektronnya 0,06 mol. 0,03 mol. Tapi kan yang ditanya massa. Ya. Jadi massa Cu adalah mol dikali AR-nya ya. AR Cu tadi 63,5. Ini sebesar 1,905 gram si Cu yang terbentuk. Nanti Cu-nya itu nempel di sini. Di permukaannya si Fe. Sehingga nanti pasti massa yang nomor 2 akan makin bertambah. Oke, sebenarnya ingat aja ya, kalau katode itu penambahan terjadi di situ ya, karena pengendapan terjadi di situ. Anode itu pelarutan malah. Oke, agak ribet ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya usahakan sedetail yang saya bisa. Lanjut nomor 3. Gambarkan bagan sel elektrolisis untuk menyepuh, kayak melapisi ya, besi dengan perak. Tuliskan reaksi yang terjadi pada masing-masing elektrode, anode dan katode atau katode anode ya. Ditanya juga waktu yang diperlukan untuk mengendapkan 100 mg perak jika arus listriknya 1000 ampere. Ag itu AR-nya 108. Oke, yang pertama dulu saya udah langsung kasih gambar aja ya. Jadi kita punya di sini batangan perak, ya, batangan perak dengan besi. Besinya saya pakai sendok, ya nggak apa-apa, yang penting sama-sama besi. Dengan elektrolit AgNO3. AgNO3 itu Ag plus, NO3 min ionnya. Oke. Nah, ini Ag ini batangan untuk menyepuhnya, yang mau menyepuh itu kita letakkan di anode. Karena nanti kita tahu nanti si Ag yang akan larut untuk mengendap si besi. Nah, jadi benda yang mau kita sepuh kita jadikan katode. Jadi besinya katode. Nah, jadi kalau mau reaksi kan berarti katode yang terbuat dari besi tadi, apa reaksi yang terjadi? Ya. Nah, jadi lihat di sini arah ini ya, arah ionnya. Jadi Ag plus yang ada di elektrolit ini akan menangkapi elektron-elektron yang ada di sini. Elektronnya dari mana? Tentu saja dari pelarutan Ag di sini. Jadi elektron itu bisa dibilang ginilah jalannya ya. Jalan terus ini. Oh, ini ada nih elektronnya. Nah, jadi nanti Ag plus akan menangkapi elektron di permukaan sendok sehingga nanti dia nempel. Ag plus lain nanti ngejar elektron, nempel, ngejar elektron, nangkap elektron, nempel, sampai nanti di sini akan semuanya tercoating, terlapisi dengan perak. Jadi di sini si Ag plus menangkapi elektron
sehingga nanti terbentuk endapan Ag. Itulah yang digunakan untuk melapisi. Sedangkan di anode tadi kita pakai ini ya, anodenya kita pakai kok ini K lagi. Anodenya kita pakai Ag, kita tahu bahwa Ag bukan elektrode yang inert, maka si Ag-nya sendiri yang mengalami oksidasi di anode. Ag plus tambah elektron. Aqueous solid. Kita coret yang aqueous, elektron juga kita eliminasi. Maka di sini hasil akhirnya adalah Ag yang solid yang datang dari anode. Ini menjadi Ag solid yang mengendap di katode. Jadi bisa dikatakan jadi Ag yang di anode akan larut dan akan mengendap di perak di katode. Gitu ya. Oke, itu bagian yang pertama. Yang kedua, waktu. Oke, berarti kita pakai rumus nih. Massa sama dengan I kali T arus kali waktu dibagi 96.500 dikali massa ekuivalen AR per Bilox. Masukin angkanya. Nah, ini 100 mg itu 0,1 gram ya. Nah, jadi massanya 0,1 gram. Arusnya 1000 ampere. Besar ya. Kali waktu yang ditanya. Waktunya dalam detik itu ya. 96.500. AR dari aluminium kan AR dari Ag kan 108. Biloxnya kita bisa lihat di sini Ag plus ya, atau dia menangkap 1 elektron. Berarti dia 1 di sini. Atau kalau kita mau ubah berarti T sama dengan 0,1 kali 96.500 dibagi 1000 kali 108. Saya hitung nih dapat 0,09 detik. Jadi ya menghasilkan 0,1 mg dengan 1000 ampere itu ternyata nggak sampai 1 detik. Cepat sekali ini ya. Oke, oh ya ampernya tinggi sih. Oke ya, nomor 3 mudah-mudahan bisa dipahami juga ya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Ada arus listrik sebesar 5 ampere. Ini I ya. Dialirkan ke dalam 250 ml. Ini volume 0,25 liter ya. Langsung aja saya konversi di sini. Larutannya CuNO32 selama 1 jam. Ini waktu kan harus dalam detik ya. Ini 3600 second atau detik. Yang pertama ditanyakan berapa massa tembaga si Cu yang diendapkan. Ini nanti di katoda. Dan pH larutan setelah percobaan. Nanti bisa didapat dari anoda. Oke, sambil latihan-latihan lagi, CuSO4 kita ionkan dulu, Cu2 plus tambah SO4 2-. Maka di katode, karena Cu2 plus ini bukan logam aktif, dia sendiri yang akan kena reduksi ya. Nih, endapan Cu-nya muncul di katode. Sedangkan di anode ini SO4 2- sisa asam oksi. Jadi kalah sama air yang teroksidasi di sini. 4H plus, O2, 4 elektron. Oke, langkah pertama, yang pertama ditanya tembaga. Saya tulis ulang yang katoda ya. Cu2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Nah, kita cari dulu mol elektron. Walaupun sebenarnya kita bisa masuk langsung pakai rumus ini ya, tapi step by step aja. Mol elektron ini ya, I kali T per 96.500. I-nya tadi harusnya 5 ampere. Waktunya dalam 3000 dalam detik ya, 3600 96.500. Ini saya dapat 0,1865 mol. Oke. Nah, kan ini tanya si Cu-nya berapa gitu. Ya tinggal bandingkan aja koefisiennya. Ini 2, ini kan ada 1 di sini. Berarti kalau kita pindah ke sini, mol Cu sama dengan setengah mol elektron. Perbandingan koef ya. Setengah kali 0,1865 mol.
bagi 2 berarti 0,1865-nya ya. 0,09325 mol. Yang ditanya bukan molnya tapi masanya. Massa mol kali AR. 0,09325 dikali ARCU 63,5 didapatkanlah itu sebesar 5,92 gram si CU-nya. Oke, yang pertama dapat. Nah, untuk pH kita pakai yang di anode reaksinya. 2H2O menghasilkan 4H+, tambah O2, tambah 4 elektron. Nah, tadi elektron kita udah cari molnya dapat 0,1865. Nah, elektron tuh kita pindahin ke sini. 0,1865 mol. Gak usah dikali 2 lagi ya, koefisiennya koefisien elektronnya kan ini beda Kak gitu. Enggak, kan dia ada satu wadah itu nanti ya. Jadi dan di elektronnya nanti kan dieliminasi, disamain jumlahnya ya. Jadi tinggal pindahin aja elektronnya itu sesuai dengan yang didapat tadi di awal. Lalu dari sini kita pindahkan kemana untuk mencari pH? Jelas kita butuh H+ untuk mencari pH. Karena koefnya sama-sama 4, maka di sini juga molnya akan sama, 0,1865 mol. Nah, kita harus cari molaritas konsentrasi dari H+ ini. Caranya masih ingat ya, mol dibagi dengan volume. Nah, ini kan tadi dikasih tahu volumenya dalam liter. Berarti ini konsentrasi H+ sama dengan 0,1865 mol dibagi 0,25. 0,1865 dibagi 0,25. Saya dapat 0,746 sekitar itu ya, 746. Oke, 0,746 M. Atau ini kan bisa 7,46 kali 10 pangkat min 1 ya. Masih ingat rumus pH masih ingat ya? pH adalah min log konsentrasi dari H+. Min log 7,46 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 1 min log 7,46. Oke. Kalau angka ininya saya harus hitung dulu ya. 1 min log 7,46. Sekitar 0,127 ya. Sekitar 0,127. Ya, mendekati 0,13 pH-nya ya. Oke, selesai nomor 4. Mudah-mudahan juga masih bisa dipahami ya. Lanjut soal nomor 5. Berapa massa logam Mn mangan yang diendapkan di katode jika arus listriknya 0,1 Faraday? Larutan yang digunakan MnCl2, AR-nya si Mn 55. Walaupun sebenarnya ini Mn harusnya kalah sama air ya. Harusnya air yang terreduksi di katode ya. Tapi nggak apa-apa, kita ikuti soal aja deh. MnCl2 ionkan jadi Mn2+, tambah 2Cl-, katode Mn2+, tambah 2 elektron, menghasilkan Mn, endapan. Anodanya menghasilkan gas klorin, tambah 2 elektron. Beres ya. Nah, kalau yang ditanyakan cuma yang Mn, berarti yang katodenya aja yang saya tulis ulang nih. Oke, 0,1 Faraday itu sama dengan mol elektronnya juga segitu ya. 1 mol elektron, 1 Faraday, 1 mol elektron. 0,1 Faraday berarti di sini adalah 0,1 mol si elektronnya. Maka kalau elektronnya 0,1 mol, maka si Mn sesuai dengan perbandingan koefisien ini adalah 0,05 mol ya. Setengahnya kan? Koefisiennya 1. Yang ditanya massa ya. Massa sama dengan mol kali AR. 0,05 tadi AR-nya 55. Dapatlah ini sebesar 2,75
gram Mn. Beres yang nomor 5. Nomor 6 ada AgNO3 larutan yang dielektrolisis. Nah, dapat dari sini endapan logam perak 27 gram. Setengah jam, 0,5 jam ya. Berapa ampere arus listrik yang dialirkan pada larutan tersebut? Ag itu AR-nya 108. Nah, AgNO3 Ag plus tambah NO3 min. Nah, nanti di katode nih si Ag plusnya yang tereduksi menghasilkan Ag. Karena dia bukan logam aktif ya. Jadi ini yang solid ini ya. Inilah yang didapat 27 gram. Oke, nah jadi ingat rumusnya aja ya sebenarnya nih. Massa sama dengan I kali T per 96500 AR per Bilox. Massa tadi 27 ya. I yang dicari waktunya setengah jam. Setengah jam itu 1800 ya detik. 1 jam 3600 detik, berarti kalau setengahnya 1800 detik. Bagi 96.500, AR-nya 108, Biloxnya 1. Atau si I sama dengan 27 kali 96500 dibagi 1800 kali 108. Ini dapat sekitar sebesar 13,4 ampere berarti ya. Oke, lanjut soal nomor 7. Ada arus 4 ampere I-nya, CW4 larutannya 10 menit. Jadi 10 kali 60 ya, 600 detik. Volume oksigen yang dihasilkan di anode pada keadaan STP, ArCu 63,5. CuSO4, Cu2+, SO4 2-. Di katode Cu2 nya yang kena reduksi karena dia bukan logam aktif ya. Di anode SO4 2-, sisa asam oksi kalah sama air yang teroksidasi menghasilkan gas oksigen. Nah, gas oksigen ini yang ditanyakan ya, yang ditanyakan di soal ini. Oke, sementara data yang ada adalah arus dengan waktu. Ya berarti supaya gampang kita cari dulu si mol elektronnya ya. Nih. Ini sama dengan I kali T per 96.500 mol elektron. Ini ya. I-nya tadi arus 4 ampere. Waktunya 10 menit. Berarti dikali 60 ya kan. 1 menit 60 detik. 96.500. Dapat di sini 0,0248 mol. Nah, sekali lagi yang ditanyakan itu adalah si O2-nya. Ingat, perbandingan koefisien mereka adalah 1:4. Maka molnya juga segitu. Jadi mol O2 sama dengan 1/4 dari mol elektron. 1/4 kali 0,0248 mol. Ini dapat 0,062 mol. Yang ditanya volume kan, V pada STP. Berarti tinggal kalikan saja molnya dengan 22,4. Maka dapatlah ini sebesar 0,138 liter gas oksigennya. Oke, yang 8 yang terakhir. Ada 2 sel dihubungkan secara seri. Ini aplikasi dari Faraday 2 ya. Masing-masing sel berturut-turut berisi larutan CrCl3, CuNO3 2. Selama proses elektrolisis, tembaga Cu terbentuk 32 gram. Berapa logam krom Cr yang terbentuk di sel kedua? Ya, Faraday 2. Jadi, menyatakan bahwa perbandingan massa zatnya itu sama dengan perbandingan massa ekivalen dari masing-masing logam ini. Jadi kalau kita mau buat
massa si Cr banding massa si Cu sama dengan massa ekivalen si Cr banding massa ekivalen si Cu. Tinggal masukin angka-angkanya. Massa si Cr yang dicari, Cu logam tadi kan 32 gram. Massa ekivalen si Cr, saya buat di sini dulu ya. Itu kan Cl3, Cr3 plus 3 Cl min. Berarti di katodenya Cr3 plus tambah 3 elektron menghasilkan Cr. Jadi nanti ini per 3 ya. Me-nya ya, AR per biloxnya. CuNO3 2, Cu2 plus 2NO3 min. Di katodanya nanti Cu2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Jadi bilox Cu-nya 2. Oke, massa ekivalen Cr adalah AR-nya dibagi bilox. Cr tadi 52, biloxnya 3 kan? Dibagi kalau Cu itu 63,5 dibagi 2. Atau massa Cr yang terbentuk adalah 52 per 3 per 63,5 per 2 dikali 32. Saya hitung ini dapat sekitar 17,47 gram kromium yang terbentuk. Oke, 8 soal ya. Sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Oh ya, jangan lupa cek terus ya, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.